Selamat siang, perkenalkan nama saya Renoel Sinaga, NIM 1501610, mahasiswa di kelas produktivitas konstruksi. Dan untuk tugas besar term paper produktivitas konstruksi, saya memilih untuk mengangkat topik yang membahas tentang kelelahan pekerja. Industri konstruksi merupakan salah satu penyumbang kecelakaan kerja yang terbesar di Indonesia. Data dari Kementerian PUPR pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sektor konstruksi merupakan salah satu penyumbang kasus kecelakaan terbesar di Indonesia dengan rata-rata kejadian sekitar 32% setiap tahunnya. Dan menurut data dari Ditjen Bina Konstruksi terhadap proyek-proyek PUPR menyatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah permasalahan dari SDM. Karena sifat proyek karakteristik proyek konstruksi yang padat kerja, memiliki durasi yang terbatas, menggunakan peralatan-peralatan berat dan teknologi tinggi, serta dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang keras, maka kelelahan sudah hampir pasti akan terjadi pada pekerja konstruksi. Saya mengangkat tema tentang kelelahan untuk memaparkan hasil-hasil kajian literatur tentang apa-apa saja yang dapat mengakibatkan kelelahan pada pekerja, studi apa saja dampaknya pada pekerja, baik dari sisi produktivitas ataupun pada sisi safety, dan juga untuk bagaimana cara meminimalkan risiko akibat kelelahan tersebut. Dari hasil yang kajian literatur yang saya lakukan adalah terdapat beberapa penyebab yang umum disebutkan dalam berbagai literatur tentang kelelahan. Yang pertama dan yang paling sering adalah waktu atau shift kerja yang berkepanjangan serta lembur yang terlalu sering, workload atau beban kerja yang berlebihan, kurang tidur, dan kondisi lingkungan yang saat bekerja, serta persepsi pekerja terhadap nilai reward saat bekerja. Namun yang menarik adalah ternyata tidak selalu bahwa durasi kerja dan lembur yang berkepanjangan itu akan menimbulkan fatigue. Durasi kerja yang singkat juga dapat menimbulkan fatigue pada pekerja. Terdapat penelitian yang membuktikan bahwa yang mempengaruhi fatigue dalam kedua hal tersebut adalah berbedanya persepsi pekerja terhadap nilai imbalan yang dapat mereka terima. Jadi apabila suatu pekerja merasa puas dengan imbalan yang akan mereka dapat dari durasi kerja mereka, baik imbalan berupa upah ataupun kepuasan-kepuasan lain, maka fatigue itu tidak akan muncul. Dan juga terkait lingkungan, yang sering disebutkan adalah kebisingan, suhu, dan getaran. Dan juga untuk workload yang berlebihan, ditemukan bahwa jam kerja yang lebih dari 48 jam seminggu dapat menyebabkan gangguan tidur juga. Dan sehingga apabila jam tidur terganggu, maka akan dapat mengganggu proses pemulihan tubuh. Dan faktor-faktor yang telah dibahas sebelumnya ternyata dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Salah satu contohnya tadi adalah antara durasi dengan aspek psikososial dan imbalan, dan juga antara durasi kerja, workload, dan durasi tidur yang sama-sama akibatnya saling bersifat aditif terhadap kelelahan tersebut. Dan dampak kelelahan tersebut pada pekerja konstruksi ada yang memodelkannya dengan metode simulasi pada pekerjaan batu. Ternyata memang terbukti bahwa kelelahan pada pekerja dapat menurunkan produktivitas, menaikkan biaya proyek, serta mengakibatkan tundaan pada durasi proyek. Dan juga sudah dibuktikan bahwa ada penelitian yang membuktikan bahwa terdapat korelasi negatif antara kelelahan dan kemampuan pekerja untuk mengidentifikasi hazard pada tempat kerja, yang artinya semakin lelah seorang pekerja, maka kemampuan dia untuk mengidentifikasi hazard akan menurun, sehingga terbukti bahwa bahwa kelelahan itu memang berbahaya, dapat membahayakan saat bekerja. Dan penanganannya adalah tentu yang pertama yang dapat dilakukan adalah mengatur ulang jadwal kerja agar tidak ada pekerja yang bekerja terlalu panjang atau yang lembur berkelanjutan, dan agar pekerja dapat tidur cukup. Dapat juga dengan mendesain tempat ulang dan melakukan cara-cara kerja yang ergonomis, serta yang perlu diperhatikan adalah memberikan pelatihan baik pada manajer ataupun supervisor untuk mengidentifikasi pekerja mana yang mengalami kelelahan, serta untuk bagaimana memitigasinya melalui sistem manajemen kelelahan yang dapat ditentukan. Sekian paparan tugas besar saya, terima kasih.